Halo semua, kami dari kelompok 4 pagi Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme akan menampilkan tentang manfaat Rhizopus oligosporus dalam mengembangkan potensi tauco sebagai pangan tradisional Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Film ini dibuat sebagai tugas untuk mata kuliah Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme Biologi FMIPA UI. Selain itu, kami ingin memperkenalkan manfaat tauco sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang sering dijumpai oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak memandang sebelah mata makanan tauco, karena di dalamnya terdapat banyak kandungan protein dan gizi penting lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Lalu, kami ingin memperkenalkan keanekaragaman pangan tradisional Indonesia sebagai salah satu sumber nutrisi yang potensial. Dan yang terakhir, kami ingin mengenalkan Rhizopus oligosporus sebagai mikroorganisme yang memiliki banyak manfaat dalam fermentasi makanan, terutama dalam pengolahan tauco. Diharapkan dengan menonton video ini, pandangan masyarakat pun terbuka tentang manfaat mikroorganisme bagi kebutuhan, terkhususnya di bidang pangan. Tauco merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan garam natrium klorida. Garam telah lama digunakan manusia sebagai bahan fermentasi dan pengawet alami, karena dapat berperan sebagai penghambat selektif pada mikroorganisme pencemar tertentu. Tauco difermentasi dengan memanfaatkan spesies mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Fermentasi merupakan cara untuk memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme baik secara aerob maupun anaerob. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan akibat pemecahan kandungan dalam bahan pangan tersebut, sehingga memungkinkan makanan untuk lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dapat memberikan rasa yang lebih baik, dan memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Produk tauco ini sendiri umumnya tidak dapat dimakan secara langsung, tetapi digunakan sebagai bumbu ataupun sebagai penyedap rasa. Adapun tahap pembuatan tauco adalah sebagai berikut. Pertama, kedelai dibersihkan dari kotoran dan benda asing, lalu dicuci hingga bersih. Kemudian, kedelai direndam selama 1x24 jam, dan keesokan harinya, kedelai dikupas kulitnya secara manual. Selanjutnya, kedelai dan tepung beras yang sudah dicampur dengan garam dan gula diaduk hingga rata di dalam air panas. Setelah direbus, adonan ditiriskan dan didinginkan. Adonan kemudian dicampur dengan ragi, lalu ditaburkan di
Kondisi ini memungkinkan substrat ditumbuhi dan difermentasi oleh kapang yang secara spontan sudah terbentuk pada permukaan tampah dan lingkungan di sekitarnya. Fermentasi umumnya dilakukan pada suhu ruang dengan waktu sekitar 2 hari. Adonan hasil fermentasi kemudian dijemur dan gumpalan biji kedelai yang terbentuk kemudian dihancurkan hingga halus. Selanjutnya, adonan direndam selama 2 malam di dalam larutan garam natrium klorida. Perendaman dilakukan dalam wadah tertutup dan di tempat terbuka. Hasil fermentasi dalam larutan garam kemudian dikenal sebagai tauco mentah. Tauco dimasak dengan gula aren dan diaduk hingga tidak meninggalkan buih. Terakhir, tauco bisa dikemas di dalam botol, plastik, maupun wadah yang tertutup. Klasifikasi Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus termasuk dalam kingdom fungi, divisi Mycota, kelas Zygomycetes, yaitu fungi saprofit pada tanah dan berperan dalam pembusukan vegetasi. Kemudian termasuk dalam ordo Mucorales, yaitu fungi berfilamen yang memproduksi sporangiospor atau spora aseksual yang mengandung struktur seperti kantung bernama sporangium. Kemudian termasuk dalam famili Mucoraceae, yaitu fungi yang memiliki talus yang tidak tersegmentasi. Kemudian termasuk dalam genus Rhizopus, yaitu fungi saprofit pada tumbuhan tetapi parasit terhadap hewan. Kemudian dengan nama spesies Rhizopus oligosporus.
Nutrisi di dalam tauco ada berbagai macam, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan zat antioksidan. Menurut penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Pajajaran, di mana kandungan nutrisi tauco dihitung berdasarkan kadar masing-masing nutrisi atau molekul dalam tiap perlakuan yang tergantung pada kadar larutan garam selama perendaman tauco. Perlakuan tersebut berupa larutan garam dengan kadar 5%, 10%, 15%, dan 20%. Berikut data untuk kadar protein dalam 0,5 gram tauco dengan menggunakan metode GLTAL, di mana protein tertinggi berada pada larutan garam perendaman dengan kadar 20%, yaitu memiliki kadar protein sebanyak 33,19%. Tingginya kadar protein karena kapang Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim protease yang berperan dalam aktivitas proteolipid dengan mengurai protein menjadi asam aminoid. Berikutnya kadar lemak di dalam 3 gram tauco yang dihitung menggunakan metode SALT-SPEP. Kadar lemak tertinggi berada pada larutan garam undangan dengan kadar 20%, yaitu memiliki kadar lemak sebanyak 18,37%. Tingginya kadar lemak karena kapang Rhizopus oligosporus memproduksi enzim lipase yang aktif selama proses fermentasi. Enzim tersebut berperan dalam mengurai lemak pada substrat menjadi gliserol dan asam lemak bebas, sehingga kadar lemak dipengaruhi oleh enzim tersebut. Selanjutnya kadar karbohidrat yang dihitung dengan metode by difference. Berbeda dengan perhitungan kadar protein dan kadar lemak, kadar karbohidrat tertinggi berada pada larutan garam perendaman dengan kadar 5%, di mana kadar karbohidrat sebanyak 13,18%. Hal tersebut terjadi karena perendaman dengan kadar NaCl yang tinggi dapat menyebabkan karbohidrat larut dalam air perendaman. Selain itu, semakin banyak kapang Rhizopus oligosporus menyebabkan kadar karbohidrat semakin sedikit, karena kapang mengeluarkan enzim yang dapat memecah glukosa untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber makanan kapang itu sendiri. Kadar mineral dalam 2 gram tauco. Di sini, kadar mineral ditentukan dengan menghitung kadar abu yang menggunakan metode Oven. Kadar mineral tertinggi berada pada larutan garam perendaman dengan kadar 20%, yaitu memiliki kadar mineral sebanyak 11,65%. Terakhir adalah kadar antioksidan dengan melihat aktivitas zat antioksidan dalam tauco, di mana penentuan aktivitas ditentukan melalui perhitungan nilai IC dengan metode DPPA, di mana semakin rendah nilai IC maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya.
Hal tersebut terjadi karena hanya dibutuhkan sejumlah kecil konsentrasi sampel untuk merendam 50% radikal bebas DPPH. Tauco bagi kalangan tertentu merupakan produk yang tidak dapat dipisahkan dari menu makanan sehari-hari. Tauco memiliki peran sebagai bumbu ataupun penyedap rasa dan dapat juga digolongkan sebagai pangan fungsional. Menurut BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, pangan fungsional adalah pangan yang secara alami maupun melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan hasil ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Tauco dapat digolongkan ke dalam kategori ini karena tauco memiliki sifat antioksidan, yang artinya ia dapat berperan dalam menginhibisi radikal bebas. Kandungan nutrisi tauco berasal dari bahan dasar pembuatan tauco, yang merupakan hasil fermentasi kedelai oleh kapang. Sebagian besar nutrisi pada tauco adalah pati, protein, mineral, dan lemak nabati. Tetapi, walaupun kandungan protein pada tauco cukup tinggi, tauco tidak dapat dijadikan sebagai sumber protein utama dalam makanan. Fermentasi sendiri dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan akibat pemecahan kandungan pangan tersebut, yang artinya makanan dapat bersifat lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dapat memberikan rasa yang lebih baik, dan memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Fermentasi juga merupakan suatu cara yang efektif dengan biaya rendah untuk mengawetkan, menjaga kualitas, dan keamanan makanan. Kesimpulan, tauco merupakan salah satu makanan fermentasi khas Indonesia yang ada dari abad 19. Tauco umumnya dikonsumsi sebagai penyedap makanan ataupun bumbu. Tauco diproduksi dari hasil fermentasi kapang Rhizopus oligosporus, di mana spesies ini dapat dipakai juga untuk memproduksi tempe. Tauco memiliki kandungan protein tinggi. Selain itu, tauco memiliki antioksidan dan dapat menangkal radikal bebas.